Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Kimi no Koto ga Daidai 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 Tsukina 100 nin no Kanojo, yang mana di anime ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Hentaro yang memiliki takdir 100 belahan jiwa saat dia SMA nanti. Nah, bagaimanakah Hentaro menghadapi takdirnya ini? Langsung saja yuk kita bahas part satunya. Pada saat SMP, Hentaro terus saja ditolak cintanya oleh gadis-gadis yang dia sukai. Bukan hanya satu, melainkan ada 100 gadis yang telah menolak cintanya. Dan karena lelah ditolak terus, akhirnya Hentaro pun pergi ke kuil untuk berdoa supaya dia bisa menemukan belahan jiwanya dan hidup bahagia. Dan tidak berapa lama, seorang dewa cinta pun muncul. Dia mendengar doanya Hentaro. Dan di sini dia mengatakan kalau saat SMA nanti Hentaro akan bertemu dengan belahan jiwanya, yaitu belahan jiwa yang dipilih saat Hentaro lahir, yaitu sama dengan pasangan sejati Hentaro nantinya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Hentaro bahagia, karena dia akan memiliki kisah cinta yang bahagia saat SMA nanti. Tetapi dewa ini menyampaikan lagi, bukan hanya satu belahan jiwa yang akan Hentaro temukan, melainkan ada 100 belahan jiwa. Ini sih memang gacor. Dan sekarang 1 bulan pun telah berlalu, saatnya Hentaro mulai masuk SMA. Semuanya tampak biasa saja sampai pada akhirnya Hentaro tak sengaja menabrak 2 orang gadis, yang dimana mereka berdua ini adalah belahan jiwa Hentaro. Rasa deg-degan ini tak terbendung lagi, dan itu juga dirasakan oleh kedua gadis ini. Mereka berdua saling mencuri perhatian Hentaro. Mereka berdua ingin lebih dekat dengan Hentaro. Dan tentu saja itu membuat jiwa dan raga Hentaro sangat bahagia. 2 gadis ini terus saja menempel seperti lem, dan 2 gadis ini bernama Inda Karane dan Hanazo no Hakari. Dan kebetulan juga mereka berada di kelas yang sama. Dan di sini mereka bertiga tak sengaja mendengar percakapan 2 orang gadis tentang semanggi daun 4 dan mengajak pria yang mereka sukai berkencan. Maka pria itu pasti akan menerima cinta mereka. Dan tanpa menunggu lama, Karane dan Hakari langsung saja berlari pergi. Sore hari pun tiba. Hentaro kini sudah pulang sekolah, dan dia melihat Hakari dan Karane lagi sibuk sekali mencari semanggi berdaun 4. Hentaro langsung mengerti dengan kedua gadis ini, dan dia langsung saja menghampiri mereka dengan membawa 2 kaleng minuman. Di sana cuma ada Karane, sedangkan Hakari dia lagi di WC. Karane terus saja menutupi apa yang dia lakukan ini. Dia menerima air kaleng yang diberikan oleh Hentaro. Setelah itu dia langsung saja pergi dari sana. Dan tidak berapa lama Hakari pun datang. Jadi Hentaro langsung saja memberikan minuman kaleng ini kepada Hakari. Hakari langsung mempunyai ide yang gila, di mana dia ingin Hentaro meminum sebagian minuman kaleng ini. Setelah itu baru dia, dengan cara ini dia bisa melakukan ciuman tidak langsung dengan Hentaro. Tetapi belum sampai diminum, minuman ini malah tumpah karena Hakari yang terlalu grogi. Kaki Hakari basah dan Hentaro langsung saja memberikan sapu tangan untuk Hakari. Tak tahan lagi dengan perasaannya, Hakari pun langsung saja nembak Hentaro. Dia ingin Hentaro menjadi pacarnya. Rupanya itu pun dilihat oleh Karane yang sedang membawa banyak minuman kaleng untuk Hentaro. Tentu saja itu membuat Karane sangat kesal karena Hakari tiba-tiba menembak duluan. Jadi Karane pun tak akan tinggal diam. Dia langsung saja menyatakan rasa sukanya kepada Hentaro dan dia ingin Hentaro menjadi pacarnya. Hentaro sangat senang dan dia sama sekali tak bisa menjawabnya sekarang. Malam harinya pikiran Hentaro sangat kacau. Dia kembali lagi ke kuil untuk meminta petunjuk kepada Dewa Cinta lagi. Di sini Dewa Cinta pun langsung saja menjelaskan kalau belahan jiwa yang sudah ditakdirkan, maka Hentaro tidak boleh menolak cinta mereka. Jikapun ditolak, maka salah satu dari mereka akan mati. Hentaro sangat kaget, tentu saja dia tak mau itu terjadi. Dan dia juga tidak bisa memilih keduanya.
Dan di keesokan harinya, Hentaro pun menemui kedua gadis ini dengan tubuh yang sangat kumuh. Sambil menunjukkan dua semanggi berdaun 4, Hentaro langsung saja meminta kedua gadis ini untuk menjadi pacarnya. Dia tak bisa menolak karena dia sangat menyukai kedua gadis ini. Kedua gadis ini benar-benar tersentuh. Rupanya penampilan kumuh Hentaro ini disebabkan semalaman dia mencari semanggi berdaun 4 untuk menyatakan perasaan cintanya. Dan nasib baik Hentaro, kedua gadis ini langsung menerima cinta Hentaro dan mereka rela dimadu oleh Hentaro. Gacor men! Di keesokan harinya, Hentaro sangat senang. Akhirnya penantian panjang ini berbuah manis. Sekarang dia akan pergi ke sekolah bareng dengan kedua pacarnya ini. Mereka berdua sangat imut. Hakari mulai agresif kepada Rentaro. Dia ingin berpegangan tangan dengan Rentaro untuk sampai ke sekolah. Begitu juga dengan Karane. Dia malu-malu tapi mau, dan Rentaro langsung saja menggapai tangan Karane agar mereka bertiga bisa saling berpegangan tangan. Mereka benar-benar dimabuk cinta. Tidak cukup sampai di situ saja, Hakari juga ingin Rentaro memanggil nama depannya karena mereka sekarang juga sudah menjadi sepasang kekasih. Begitu juga dengan Karane, dia juga ingin Rentaro memanggil nama depannya saja. Wah, emang lucu sekali cinta segitiga ini. Dan sampai di sekolah, mereka tak sengaja melihat wakil Kepsek sedang mengejar seorang siswa. Dia adalah perempuan yang kolot yang selalu mengambil paksa ciuman para siswa lelaki di sekolahnya. Karena mereka membahas soal ciuman, jadi Hakari penasaran apakah Rentaro pernah berciuman. Rentaro pun menjawab tidak pernah karena dia saja baru pertama kali pacaran. Dan tentu saja itu membuat peluang yang bagus untuk kedua gadis ini. Dan mereka ingin merebut ciuman pertama Rentaro ini. Dan saat makan siang, Karane dan Hakari terus saja bersaing agar mereka bisa mendapatkan ciuman pertama Rentaro. Cara Hakari agak halus, tetapi cara Karane hampir saja membuat matanya buta. Memang kocak. Mereka terus berusaha, tetapi bukannya mendapatkan ciuman Rentaro. Mereka berdua malah membuat Rentaro tersiksa. Dan di sini mereka berdua mulai brutal dan tak mau mengalah. Mereka ingin menjadi yang pertama, bukan yang kedua. Dan di sini Rentaro sadar kalau Hakari dan Karane ingin mencium dirinya. Rentaro sebenarnya sangat senang karena dia juga ingin berciuman dengan Karane dan juga Hakari. Dan untuk melakukan ciuman itu, dia akan menggunakan cara yang adil untuk keduanya. Mereka bertiga akan saling menutup mata. Dan tidak boleh ada yang curang. Dan selanjutnya Rentaro akan berjalan ke arah keduanya. Tetapi dia juga tidak akan tahu siapa yang dia cium duluan. Dengan begitu semuanya akan adil. Permainan mulai dilakukan, tetapi Rentaro malah tak sengaja memegang buah dadanya Hakari. Jadi percobaan pertama ini gagal. Dan percobaan kedua juga gagal. Karane kira Rentaro memegang titiknya. Ternyata itu adalah ulahnya si kucing yang mengira tali cidi Karane ini sebagai mainan. Dan percobaan kedua ini juga gagal. Percobaan demi percobaan mereka lakukan, tetapi semuanya gagal. Rentaro benar-benar merasa bersalah. Dia merasa tak berguna sebagai pacar kedua gadis ini. Jadi dia langsung saja kabur dari atap dan berlari sambil memanggil nama wakil kepala sekolah. Ya, biar saja wakil kepala sekolah yang mengambil ciuman pertamanya. Melihat apa yang dilakukan Rentaro ini, membuat Karane langsung saja menghentikan tindakan mesum wakil kepala sekolah ini. Dan Hakari juga mulai berteriak agar dewan direksi melihat tindakan cabul wakil kepala sekolah. Di sini wakil Kepsek langsung saja terdiam. Dia tak ingin kehilangan pekerjaan ini. Apalagi harus kehilangan banyak ciuman. Jadi dia pun langsung saja pergi dan mencari korban lain. Di sini Rentaro meminta maaf karena keegoisannya. Kedua pacarnya malah jadi bertengkar. Kedua gadis ini juga meminta maaf kepada Rentaro. Karena keinginan gilanya ini Rentaro jadi tersiksa. Dan di sini Rentaro pun punya ide yang baru dan cemerlang. Mereka bertiga sebaiknya melakukan ciuman secara bersamaan. Dan ciuman mereka ini seperti ritual memanggil UFO saja. Dan keesokan harinya mereka bertiga akan pergi ke perpustakaan. Karane dan Hakari akan mencari buku masak. Sedangkan Rentaro dia akan mencari novel cinta. Dan di sini dia malah tak sengaja bertemu dengan belahan jiwanya yang lain lagi. Dia adalah Shizuka. Dia adalah seorang petugas perpustakaan sekolah. Dia sangat kesulitan bicara sehingga dia menggunakan sebuah buku untuk menerjemahkan apa yang dia ucapkan.
Di sini Rentaro langsung paham, jadi dia meminta Shizuka untuk merekomendasikannya buku novel tentang cinta. Shizuka pun senang, jadi dia langsung saja mencari beberapa buku tentang cinta untuk Rentaro. Buku yang didapatkan Shizuka bukan hanya satu, melainkan ada puluhan buku. Dan untuk menghargai Shizuka, Rentaro akan meminjam semua buku ini dan membacanya. Tetapi sayangnya Rentaro tidak bisa meminjam buku novel ini karena dia adalah anggota baru di perpustakaan dan butuh waktu seminggu untuk menggunakan kartu itu. Tak tega melihat Rentaro, Shizuka pun meminjamkan buku novel yang dia pegang ini. Dia harap Rentaro menyukai buku ini. Sedangkan kedua pacar Rentaro, mereka masih sangat sibuk memilih dan memilah buku resep untuk mereka coba di rumah. Dan semua itu mereka lakukan untuk Rentaro. Malam harinya di rumah, Rentaro mulai membaca buku novel yang dipinjamkan oleh Shizuka. Kisah cerita di buku novel ini benar-benar sangat menyedihkan dan mengharukan. Sehingga Rentaro saja sampai meneteskan air matanya ketika membaca isi novel ini. Dan keesokan harinya Rentaro pun mengembalikan buku yang dia pinjam kepada Shizuka. Setelah Rentaro membaca season 1-nya, jadi Rentaro akan melanjutkan season 2-nya dari buku yang dimiliki oleh Shizuka. Dan untuk berterima kasih kepada Shizuka, Rentaro pun mengajak Shizuka untuk membeli minuman. Kemudian mereka pun langsung nyantai saja di taman sekolah. Di sini Rentaro mengajak Shizuka untuk mengobrol tentang buku novel yang mereka baca bersama. Shizuka merasa lucu dengan tingkah Rentaro, dan Rentaro juga sangat tahu kalau pasti Shizuka sudah membaca buku novel itu secara berulang-ulang. Karena untuk berbicara Shizuka dengan cepat bisa mendapatkan kata-kata dari buku itu luar biasa baginya. Iya, Shizuka tak bisa berkata banyak karena itulah dirinya. Tidak ada satu orang pun yang bisa dia sebut teman di dunia ini karena keanehannya. Dan hanya bumi ini sajalah yang terus menjaganya. Rentaro merasa terharu dengan apa yang dirasakan oleh Shizuka. Jadi dia pun ingin meminjam season pertama dari buku Shizuka. Hari demi hari Rentaro tampak tidak kelihatan. Dan saat Shizuka tahu rupanya Rentaro sedang sibuk pacaran, Shizuka benar-benar merasa sedih karena rupanya Rentaro sudah memiliki pacar. Dan apa yang dia harapkan sudah tidak ada, dan pastinya pasti tidak akan ada anak yang mau menghabiskan waktu untuk bicara dengan orang aneh seperti dirinya. Tetapi apa yang Shizuka pikirkan ini salah, karena sore harinya Rentaro datang menemui Shizuka di ruangan perpustakaan sekolah. Dia ingin menginstal sebuah aplikasi yang aman untuk Shizuka. Kemudian dia ingin Shizuka memasukkan file yang dia kirim ke aplikasi yang telah Shizuka install. Rupanya itu adalah aplikasi pembaca. Rentaro mengetik semua tulisan yang ada di buku yang dimiliki oleh Shizuka. Dengan begini Shizuka akan mudah untuk berbicara tanpa menggunakan buku lagi. Dia mungkin tak bisa menyemangati Shizuka untuk berbicara, tetapi dia hanya ingin Shizuka bisa berkomunikasi dengan mudah. Dan dia harap dia bisa membantu Shizuka. Shizuka sangat sedih dan terharu. Jadi dia langsung saja menyatakan perasaannya kepada Rentaro. Iya, walaupun dia tahu kalau Rentaro sudah punya pacar, mungkin mustahil baginya untuk bersama dengan Rentaro. Tetapi ini perasaannya. Rentaro tanpa pikir panjang dia juga langsung menerima Shizuka. Dan dia ingin Shizuka menjadi pacarnya juga. Dan di sini Rentaro pun langsung saja memperkenalkan Shizuka kepada Hakari dan Karane. Dia harap kedua pacarnya ini merestui hubungannya dengan Shizuka. Iya, ini sungguh di luar nurul. Hakari sangat merasa terharu. Walaupun Rentaro punya pacar baru, tetapi dia tidak menelantarkan dia dan juga Karane. Iya, tentu saja tidak. Dan Rentaro juga berjanji untuk berlaku adil dan selalu membahagiakan pacar-pacarnya ini. Emang gacor. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Kimi no Koto ga Daidai Daidai Daisuki na 100 nin no Kanojo. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan untuk part keduanya akan segera menyusul.